Saudara, sedikit mau cerita tentang kejadian minggu kemarin itu. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena apa? Kalau saya ingat kejadian itu, aduh ngeri sekali saudara. Kronologinya gini saudara, waktu itu ketika jalan lurus itu ya, jalan lurus tidak ada masalah. Ya bandar juga ya, untungnya di tikungan itu ada oli, ya, ada oli, nggak tahu, kami bersama Pak Gianda itu nggak tahu kalau di situ ada oli. Di belakang banyak mobil, banyak kendaraan, di depan kami itu bis, ada truk dan mobil-mobil yang kecil-kecil itu banyak. Kejadian ini begitu jalan begini, udah slip begini, aku tidak terasa. Aduh, Yesus tolong. Pertama kali saya bilang, Yesus tolong. Ya. Yang kedua, kejadian ini saya pas slip keduanya ini sudah jatuh dan lepas dari Pak Gianto yang ini. Jadi saya terguling-guling sekitar 3 kali saudara. Saya ingat yang kedua kali itu saya ingat. Saya masih bisa melihat Pak Gianto begitu digulung motornya sama bawaan saya itu satu sak dengan sing gitu saudara. Di situ kalau tak pikir secara logika ya, saya seharusnya itu di depan mobil bis itu tadi. Pak Gianto pun juga demikian. Karena saya tidak, karena mungkin Tuhan ini enggak. Saya percaya begitu saya di tengah jalan itu kayak ada yang melempar gitu, saya lalu dilempar di pinggir. Jadi saya keluar dari pin. Di situ sudah saya begini, cuman begini doang. Ini kepala ini sudah dibanting ke aspal 3 kali. Secara manusia, saya nggak bisa untuk berdiri atau alias innalillahi. Jujur ini kejadian ini. Dan saya lihat Pak Gianto itu masih bisa berdiri. Kalau saya waktu itu sudah baring di luar pin itu, akhirnya saya nggak ingat sebentar aja ada orang baju putih, tapi baju putih ini orang, bukan aku tahu ini orang, baju putih koko begitu nolongin saya. Kaki saya diluruskan, terus tangan saya beginian, kirain dia saya sudah mati gitu. Saya begitu lihat itu, saya buka mata, lihat kanan kiri, ada dua pemuda itu nolong saya juga. Saya suruh, Pak, duduk dulu ya, minum kopi gitu lah. Kebetulan dia itu bawa kopi saudara, kopi itu loh, kopi yang di botol, apa itu namanya, kopi dingin sekali itu. Saya nggak bisa buka mulut, akhirnya mulut saya diginiin. Dituang begitu ke mulut saya, rasanya anyep gitu kan. Udah dihabiskan aja Pak ya, katanya dia segitu. Aku belum bisa jawab, cuma diem aja. Akhirnya singkat cerita saya ditolongi, diangkat, bisa duduk, dan saya berdiri ngomong begini. Aku nangis sejadi-jadinya waktu itu. Aku lihat Pak Gianto kakinya ini kayak bolong begitu ya, di jempol kakinya itu. Dan saya sendiri cuma gini, pikir saya nggak apa-apa. Ternyata begitu keluar darahnya itu kayak lubang segini sebenarnya di sini ini. Ini nggak bisa ini buat buat lurus begitu. Kalau habis duduk harus begini dulu. Tapi kalau sudah berdiri bisa jalan. Nah, disitulah saya itu ingat gini, paginya sebenarnya saya pelayanan juga di gereja. Saya di antara 2 pilihan waktu itu. Ya memang saya sudah 3 hari sebelumnya sudah ngomong Pak Gianto, minta tolong kalau ada waktu saya dijemput di Blitar. Iya Mas Robi, tapi motorku si orang nenek gitu kan katanya. Akhirnya minggu itu tanpa semayanan, tiba-tiba dia di depan rumah sudah. Aduh, ini yang kayak
ibadah, ada acara khusus untuk minggu itu pas merayakan kenaikan Tuhan ke surga itu. Jadi saya juga pamit sih sama anak-anak, pamit. Akhirnya saya pergi begitu, saya sama Pak Gianto. Sebetulnya aku udah terasa waktu itu Tuhan ingatin saya, kamu sekarang punya tugas itu. Ngapain kamu nekat? Begitu saudara. Loh, saya sadar nangis jadi-jadinya karena saya itu enggak mikir saya gini, enggak mungkin lah saya menolak Pak Gianto, sudah pergi, aku tak nang gereja dulu, enggak mungkin ya. Kayaknya menurut saya, tapi Tuhan enggak begitu. Ternyata Tuhan itu punya pikiran itu enggak seperti yang saya pikirkan. Akhirnya saya berangkat aja pulang. Kira-kira ya dari rumah anakku itu sekitar 5 kilo lah kejadian itu. Sudah singkat cerita, aku berjalan pulang sama Pak Gianto. Apa nih sing loro sampai enggak enak sing loro. Begitu di Pare mau isi bensin, saya turun sepeda itu sudah gak bisa saudara gini. Ini sakitnya minta ampun ini. Pak Gianto juga gitu. Terus ini yang saya pikirkan itu sepeda motornya itu begitu guling-guling gitu, nggak ada, cuma ngecat segini loh, sedikit doang. Jadi berdiri, sepeda motor juga nggak apa-apa, orang Pak Gianto juga nggak apa-apa. Ini suatu kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami pada saat itu. Makanya nafas ini suatu anugerah yang besar dari Tuhan. Saya janji ngomong waktu itu, Tuhan, aku akan selalu menghargai dengan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya tadi aku sudah malu gitu loh. Tapi ternyata masih diberi kesempatan untuk bernapas. Ya terima kasih. Saya kira itu cerita saya ya. Kiranya ini menjadi pelajaran kita aja. Kemanapun kita berangkat, kemanapun kita berada, jangan lupa panggil Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.